Lebih dari itu saya sudah rasakan, saya dikeroyok ribuan orang, puluhan ribu orang di Cirebon. Kasus Pina Cirebon dulu. Lebih sadis itu dan lebih dahsyat itu. Makanya saya bilang, mohon maaf ya Bang ya, bukan saya mengajari. Saya kira Abang kurang memahami KUHP, saya bilang gitu. Kenapa? Kalau fotokopi itu masuk kategori surat. Tidak ada pasal yang mengatakan fotokopi itu harus tunjukkan asli, yang nggak ada. Pasal berapa? Nggak ada dalam KUHP kita seperti itu. Tapi hati-hati ya. Ini tim kuasa hukum Jokowi harus memang jeli dan cermat. Jangan sampai nanti digelar perkara khusus itu rekomendasinya dihentikan. Bisa dihentikan. Makanya harus siap-siap. Sekarang persiapkan apa yang mau dipersiapkan, bahan-bahan apa saja materinya, pemaparannya dan lain-lain. Bukan orang pengecut seperti yang mereka tuduh. Walaupun mereka nantinya bawa 1 juta massa situ, saya tetap ladenin. Karena kebohongan yang dibiarkan akan menjadi kebenaran yang seolah-olah benar. Itu dan kunci. Kita harus lawan itu. Hai penonton Ruang Konsensus ANPG Indonesia dimanapun Anda berada, di dalam dan di luar negeri. Di kolom komentar absen dulu para termol. Anda ada di mana, di kota mana, di luar negeri di mana ya. Supaya kita bisa merasa bahwa termol-termol semuanya kompak mengawal kasus fitnahan ijazah Pak Jokowi. Nah, masih bersama saya Budius Ma'ruf Piliang, anak sulung Mulyono. Nah, saya sudah kedatangan aktor, saya anggap ini aktor ini, dalam acara Rakyat Bersuara Selasa malam di Studio iNews, Jakarta. Dengan Presiden Petisi Ahli, praktisi hukum, pengacara mawar, Pitra Romadhoni Nasution. Ya. Apa kabar Bung Pitra? Alhamdulillah kabar baik Bang Budius. Saya harus kasihkan nilai 9,8 ya atas penampilan Bung Pitra dalam goyang acara. Kiri kanan semua. Benar luar biasa. Bahkan seorang Wakapolri pun tumbang di tangan seorang Presiden Petisi Ahli. Nah memang sebagai sebuah produk jurnalistik, acara itu memang itu sepenuhnya kewenangan dari pihak Rakyat Bersuara. Meskipun kita melihat ada hal-hal yang nggak pas di sana, ya kan? Tentu saya pikir Bung Pitra sudah mengetahui situasinya. Nah, yang agak sedikit terpotong itu kita ingin tahu, karena di bagian akhir itu ya terkesan Bung Pitra tuh dikeroyok ya oleh gengnya Rustam Effendi, Roy Suryo, Rismon, dengan mengandalkan emak-emak. Masa Presiden Petisi Ahli dikeroyok sama emak-emak. Bisa diceritakan itu dulu nggak Bung Pitra? Iya, jadi yang pertama itu saya nggak tahu mereka bikin strategi apa Bung Budius. Tapi yang pasti setiap saya bicara selalu ada gangguan-gangguan dari penonton. Yang ngomong, yang bersorak dan lain-lain, sehingga konsentrasi saya terganggu. Kita ini kan sedang dialog dan fokus pada perdebatan. Tiba-tiba di sana ada yang ngomong, bilang bodoh, bilang macam-macam lah. Kan kita juga terakhir kan ini kita mau dialog atau kita mau meladenin penonton. Kan seperti itu. Nah, saya sudah ultimatum kepada mama berisik ini ya. Karena ini penuh itu semua pendukung mereka semua saya lihat di situ. Mak-mak semua banyak banget, ditambah lagi ada bapak-bapak udah tua-tua segala macam. Aduh, saya menganggap ini kalau saya berhadapan dengan mereka itu nggak layak saya untuk berhadapan dengan mereka karena udah tua-tua dan mama juga gitu, ngapain saya ladenin mereka. Saya bilang, Ibu bisa diam nggak? Kan ada tuh di segmen pertama itu. Saya lagi bicara, tolong hargai dulu saya bicara. Karena ketika Roy CS bicara, mereka diam. Hikmat banget mendengarnya. Iya kan? Nah ketika saya bicara, gitu. Mengganggu konsentrasi, menjatuhkan mental, ya kan? Kita seperti di kebun binatang jadinya kan begitu. Nah makanya saking emosinya saya bilang, ini saya usir loh kalau sumpamanya masih teriak-teriak terus. Masih aja terus ngerocos. Padahal lu saya kasih ultimatum.
Saya minta nih security tolong diamankan dong, ya kan, biar ini fair kan gitu. Kalau memang kita mau berdebat secara intelektual, Ya. bukan berdebat karena memang lu benci sama gua karena lu merasa kalah, lu tumbalin tuh orang-orang banyak untuk menyerang gua, gitu kan. Nah setelah di segmen 1 itu terjadi pertikaian seperti itu dengan penonton, emak-emak yang banyak ini, bayangin aja Bang Budius ya. Ini emak-emak ini memang saya lihat ini memang tujuannya bukan untuk kondusif. Karena apa? Karena mereka bawa poster demonstrasi di situ. Oh, berarti memang sudah mereka persiapkan ya? Banyak poster-poster mereka. Apa yang Bung Pitra sempat baca tulisannya? Poster-posternya itu ya terkait dengan Pak Jokowi nggak enak banget lah bacanya. Oh. Ya sedih juga kita melihatnya ketika memang ajang dialog dan debat itu ada orang demo di situ. Ya kan artinya kita juga merasa dialognya itu nggak nyaman juga. Karena dari segi emak-emak yang berisik itu dia selalu ngomong terus. Sehingga memang saya akui konsentrasi saya terpecah 10. Bukan hanya 2, 10. Yang dari emak-emak, maksudnya dari lawan lagi yang berdebat kan itu. Dari sana lagi, kiri kanan segala macam. Tapi saya salut sama diri saya karena saya bisa tetap tenang. Walaupun di kiri kanan saya dibentur-benturin kan gitu. Nah, tiba-tiba pada waktu saya bicara, Rismon bilang, ini Peter terlalu banyak bicara. Loh bukan masalah banyak bicaranya. Lawan debatnya lagi bertarung dengan saya. Masalah keilmuan hukum. Nah dia maunya itu ketika saya mau memaparkan pandangan hukum, saya langsung di-cut gitu. Lah itu kan namanya memaksakan kehendak dong. Yang namanya kalau berdebat itu kan head to head. Ya kan? Dan saya di situ melihat bukan head to head lagi. 5 lawan 1. Anda kan bisa menonton juga Bang Budius. Betul, mulai dari ex-Wakapolri Ukreseno. Ngantam saya secara hukum dia berbicara, Rismon, Roy Suryo, belum lagi ada 3 orang lagi pengacaranya yang di luar penonton datang ke panggung, berdiri begitu saya duduk santai seperti itu. Seharusnya kalau orang santai itu kita santai juga, jangan malah berdiri nunjuk-nunjuk begini. Siapa sih yang nggak emosi seperti itu? Padahal saya bilang, saya nonton emosi. saya kan udah bilang Bang Budius, tolong dong duduk dulu Pak. Itu masih bisa ada ya rekamannya itu, Pak. Sebelum saya tanggapi kalian yang berdiri ini, Bapak tunggu duduk dulu. Tapi nggak mau mereka, nggak jawab aja kata itu. Itu kan namanya pemaksakan kehendak. Perasaan saya, loh, kok saya ini kayak terdakwa kan gitu. Dalam hati, emang lu aja yang bisa marah kan gitu. Wah di situ saya bilang, diam kamu. Saya bilang gitu. Oh dia langsung terima apa lu datang tuh. Rismon semua pada datang ya kan. Roy juga datang, Kurnia datang lagi pasukan mereka mama kan gitu. Wah saya ada Rismon situ. Rismon dia datangi saya, ada Ade Darmawan, dihalangi sama Ade Darmawan ya. Memang saya lihat ini mereka mau main fisik. Bayangin aja kita sendirian di situ. Emang sempat dipukulin nggak, Bung Pitra? Staf saya mengatakan dia sempat kena tangan dia di sini, ya kan? Karena untuk menghalangi, kalau nggak Bung Pitra yang kena itu. Kena. Yang melakukan pemukulan siapa? Saya nggak kenal itu, tapi staf saya mengaku kepada saya, Bang saya dipukul kena tangan saya ini, dan ini saya kena juga kata dia gitu kan. Nah jadi saya bilang ini sepertinya mau adu fight atau kita adu keilmuan. Betul. Kan gitu. Saya ini kan bukan petarung MMA. Iya. Ya kan? Spesialis saya ya masalah hukum. Kalau memang MMA berarti kan saya harus belajar tinju dulu dong dari awalnya gitu. Berubah lagi, bukan belajar ilmu hukum lagi. Betul. Saya sekolah sampai S3 doktor ilmu hukum ya belajar ilmu hukum, bukan mau belajar tinju. Iya. Bukan belajar gulat ya. Bukan belajar gulat. Itu menandakan ketidakmampuan mereka menghadapi seorang pengacara mawar. Bayangin aja saya baru berapa kali bicara tapi udah gacor kemana-mana gitu. Betul. Dampaknya ini mereka langsung disambut segala macam. Bayangin aja Bung Budius. Betul. Nah, yang paling parahnya Bang Budius, ketika itu terjadi keributan, ya, dan saya videoikan, datang seorang emak-emak, saya nggak tahu itu istri siapa, ngambil videonya ya. Handphone saya gini, jangan kau videoin kata gitu. Iya. Sampai jatuh handphone saya. Sampai jatuh itu ya? Sampai jatuh. Siapa itu? Ya itu ada istri seseorang lah situ kata saya. Brutal sekali gayanya. Brutal sekali sampai jatuh. Terus datang memalukan itu. Memalukan sekali. Sangat memalukan. Ini sangat kasar sekali gitu loh.
Kenapa saya videoin? Biar saya ada punya bukti. Benar. Bukan, jangan nanti saya yang dituduh melakukan perbuatan yang memang melanggar hukum. Iya. Saya jadikan video, makanya saya minta kepada Ade Darmawan kemarin, kamu jadi saksi saya ya nanti ya, saya videoinnya kan. Oke bang, saya videoin. Datang tuh mama, kamu jangan video-videoin Iya. dong, pap gitu jatuh, bro, mati langsung. Iya. Wajahnya kelihatan kok di mati langsung. videonya Bung Pitra kelihatan Iya kok. gini jadi gitu kan. Lah terus saya Terus bilang, yang kemudian dia teriak-teriak, Pitra pengecut iya. itu. Lah kan saya nggak kenal dia gitu loh. Ini orang something wrong gitu loh. Lagian debat kok logika yang dipakai, hasutan yang dipakai, narasi yang dipakai pengecut gitu loh. Loh iya. Kan nggak nyambung. Pengecutnya di mana? Iya. Mau dia itu saya tonjok dia gitu. Iya, maksudnya begitu. Saya udah bilang. Jadi memancing keributan Di memang. awal saya melangkahkan kaki di podium, saya udah bilang, Bu, ini karena ibu-ibu rame banget ya Iya. bawa poster dan saya takut sama mama. Saya bilang Betul, gitu. betul. Saya dengar Saya itu. bilang itu karena saya menghargai mereka. Betul. Tapi jangan saya menghargai mereka, saya ingin menghinakan mereka. Jangan mereka pancing saya untuk saya berbuat yang saya ingin merendahkan mereka gitu loh. Mereka sendiri yang merendahkan diri mereka sendiri dengan tindakan-tindakan mereka. Saya udah bilang saya nggak mau ribut dengan mama karena saya takut dengan mama. Gitu loh. Tapi dengan kebaikan saya mereka manfaatkan, mereka gacor terus sana sini segala macam, sehingga kan kita juga terganggu. Dan kita merasa juga nggak nyaman gitu loh. Nah, catatan yang kemudian disaksikan oleh jutaan orang juga barangkali ya, khususnya dari kubu termol kan gitu ya. Saya melihat terus terang saya kecewa dengan sikap tuan rumah dalam hal ini hostnya Aiman, ya kan. Dan dalam beberapa kesempatan memang dia menegur tapi tidak tegas, ya kan. Baru kemudian agak tegas itu nanti kalau masih belum nanti saya keluarkan, saya kurangi jumlahnya kan gitu ya. Nah, dan juga yang saya perhatikan pihak security internal di studio ya, harusnya kan mereka sudah punya SOP. Manakala ada penonton yang berisik, otomatis biasanya itu akan dikeluarkan. Ini kan enggak. Artinya apa? Memang ada kondisi yang diciptakan oleh tuan rumah barangkali ya untuk memelihara kegaduhan dari emak-emak itu. Kalau Bung Pita merasakan itu nggak di studio, kehadiran emak-emak itu sampai membiarkan membawa poster-poster yang bertuliskan hal-hal yang sebenarnya tidak pantas dibawa ya ke dalam studio untuk acara itu. Nah ini saya ingin tunjukin video ini di sini sampai ada pukul-pukul meja di sini ini ya. Sampai pukul meja di situ. Wah ini udah anarkis ini sebenarnya. Nah. Ya, kejadiannya anarkis. Sampai meja loh gitu. Jadi ini off air. Tuh. Bayangin kita ini bukan petinju. Makanya saya bilang kalau ngajak tinju salah alamat dia. Tapi kalau memang dia kalah berdebat jangan mengajak tinju. Iya. Kalau kalah berdebat ya lu cari dong yang lebih handal lagi untuk melawan pengacara mawar secara keilmuan. Bukan manakala lu debat lu merasa terhina terus lu ngajak kita berantem. Itu salah. Nah terus perlu diketahui Bang Budius sebenarnya esensi trigger terakhir itu pertanyaan saya sangat simpel sekali. Atas pengacara mereka, katanya mereka itu laporan mereka terhadap Andi Aswan relawan Jokowi ditolak. Itu kan sebenarnya di luar konteks, di luar tema konteks. kan. Yang harusnya Aiman nggak boleh hadirkan tapi itu. Tapi tetap saya ladenin. Kayaknya apa mereka sudah mereka. koordinasi. Nah ya kan? makanya dari itu saya bilang laporan lu ditolak kenapa? Saya ingin tanya kepada lu. Lu laporin pasal 32 kan, itu kan. Oke itu terkait dengan apa? Oh lu tahu nggak terkait? Kan lu pengacara yang kok dikuliahin apalagi presiden petisi. Iya. Kan saya tanya dulu, saya pengen uji dulu sebelum dia menyimpulkan Andi Aswan melakukan perbuatan pidana kan gitu. Oh ini saya bilang oke, saya jawab aja manipulasi data saya bilang gitu kan. Oke, terus unsur-unsurnya nggak tunggu dulu kau saya bilang gitu kan. Saya ingin tanya pasal 32 itu delik aduan atau delik biasa saya bilang itu. Oh sampai mereka Iya. Kenapa saya tanya itu Bang Budius? Perlu dipahami oleh orang yang paham hukum. Ya.
Makanya nggak semua laporan polisi Kalau diterima. pencemaran nama baik delik aduan mestinya. Nah, ya kan? itu tadi berarti kan pelapornya siapa? Bukan Harusnya dia dong. Pak Jokowi. Itu yang saya maksud. Berarti Tapi alasan Polda menolak dia nggak punya make legal sense. standing. Oh. Tapi langsung di-cut sama mereka. Iya. Biar masyarakat seharusnya paham di situ. Saya ingin kasih tunjuk kepada dia, lu salah laporin Andi Aswan. Nggak nyambung. Yang boleh melaporin Andi Aswan itu Pak Jokowinya. Karena ijazah yang lu tuduh itu ijazah Pak Jokowi. Iya. Kalau Pak Jokowi keberatan dengan Andi Aswan, Pak Jokowi dong Yang yang melaporkan laporin. Andi Aswan. Emang itu ijazah lu? Kan pertanyaannya begitu. Betul. Terus lu ruginya di mana? Kenapa lu yang laporin orang Pak Jokowinya biasa-biasa aja? Oh. Masa relawannya dilaporin sendiri? Maunya mereka yang laporin, tapi legal standingnya Pak Jokowi. Oh mungkin karena Bung Pitra menjelaskan ketidaktahuan mereka atau kebodohan mereka, Itulah makanya mereka menutup emosi. malunya Wah. dengan marah-marah. Oh itu ratusan orang itu Iya. Bang Budius. Waduh, saya bilang sama, untung ada staf saya itu, saya juga nggak nyangka kalau saya tahu itu bakal ratusan, saya lebih banyak itu bisa saya turunkan. Iya. Apa sih yang nggak bisa diturunkan masa juga? Tapi kan kita bukan tipe orang kayak gitu. Betul. Saya cuma satu staf orang kan gitu. Itu pun staf saya kena itu tangannya katanya dipukul di situ. Tapi kan kita bukan anarkis, Bang. Kita ini adalah orang-orang yang intelektual ya kan. Ketika saya bela Jokowi, Abang tahu nggak apa kata Kurnia? DNA kamu ini apa? Kenapa kamu selalu bela Jokowi katanya gitu? Iya, dia kan HTI itu. Dia Kurnia tanya itu. saya, DNA kamu apa? Kalau dia mungkin ingin tahu, jangan-jangan DNA-nya memang anti HTI gitu. Oh iya maksudnya. Saya berhak untuk netral ataupun tidak netral. Saya harus tidak netral dan memihak. Karena saya berada menurut saya yang benar. Kalau saya netral berarti saya abu-abu dong. Iya. Lebih bagus saya memilih jalan saya nyemplung sekalian. Saya bilang ya Jokowi udah benar. Ya, yang keluarkan produknya juga UGM udah klarifikasi berkali-kali, lu mau ngapain lagi? Pointer utama yang paling penting di dalam debat tadi malam itu adalah terkait dengan penelitian. Oke? Saya tanya Rismon. Saya tidak akan mencampuri masalah analisis maupun keahlian lu di bidang digital forensik karena saya bukan keilmuan saya di situ. Keilmuan saya hukum. Saya akan berbicara dari konteks hukum, sederhana saja. Ini yang kau bilang ini palsu, watermark tidak ada ijazah ini. Pernah nggak kamu tanyakan ijazah yang kamu dapatkan ini milik UGM atau bukan? Iya. Marah kan dia. Marah dia, karena dia kaget. Iya. Sedalam itu pertanyaan saya yang nggak dia sangka-sangka. Harusnya kan tinggal dia jawab, oh saya nggak pernah ke sana. Ya kan? Atau saya Berarti pernah kan ke sana. Kalau kan dia gitu. nggak pernah ke sana, Selesai. Iya kan? Berarti kalau dia nggak pernah ke sana, berarti yang diuji dia itu nggak benar. Iya. Tapi kalau dibilang UGM, iya itu kita yang keluarkan benar, dia boleh bertanya dong kenapa nggak ada watermarknya, Iya. kenapa ini hitam, kenapa ini, itu maksud saya. Nah persoalannya adalah dia nggak bisa menjawab itu. Saya mengambil ke 10 berarti dia tidak pernah bertanya. Makanya dia kena pasal 32 pengubahan dokumen elektronik. Jadi itu bukan karena seperti yang dituduhkan mereka kan, yang dituduh mereka yang mempengaruhi penyidik itu kan Joshua Sinambela, ya kan? Makanya pertanyaan saya tadi malam itu ingin meluruskan terkait dengan pembuktian itu. Contohnya nih, berarti Bang benar Budius. mereka melakukan Bang Budius, perubahan ya? Ini. Pengeditan. Ini ada contohnya, ini ada gelas. Saya foto nih. Ya. Mereknya Konsensus, Ya. tapi ada gelas lagi mereknya Konsensis I dan U. Terus oke. saya tanya ini Bang Budius, ini gelas abang nggak? Iya ini kalau Konsensus mulai saya. Tapi kalau Konsensis bukan karena udah pengubahan. Iya. Beda kan? Betul. Itulah yang saya maksud. Kamu udah pastikan nggak ini? Karena dia menuduh itu palsu. Jangan-jangan ada yang dirubah hurufnya, angkanya atau nomornya. Itu yang ditemukan oleh Joshua Sinambela. Memang mereka melakukan pengeditan di situnya. Dia nggak mau jawab itu, malah dia marah-marah. Ya, memang psikologinya memang begitu. Iya, kenapa marah-marah menyelesaikan perdialogan? Untuk menutupi apa yang Bung Pita tanyakan, dia nggak bisa jawab. Makanya saya bilang, wajar dong saya bilang, berarti kau meneliti yang abu-abu nggak jelas. Iya. Benar nggak saya bilang gitu? Abu rokok istilahnya aku dengar Abu rokok begitu. kan gitu. Kenapa kata Aiman? Karena apa dia nggak pernah menanyakan ini? Benar nggak dikeluarkan oleh ini ada konsensus contohnya ataupun konsensus?
Mana yang punya konsensus memberikan backing? Kalau konsesi bukan punya kita, Nah, ya kan? itu. Berarti kan ada pengubahan. Betul. Sesederhana itu ya sebenarnya. Nah, kalau dia tanya, oh saya udah tanya, UGM menjawab hasil penelitian kami yang ijazah ini benar milik mereka. Nah, baru mereka konfirmasi, kenapa nggak ada watermark? Contohnya penelitian mereka, kenapa nggak ada ininya? Nah, yang bisa melaporkan bukan mereka, Bang. Kalau ada contohnya dugaan palsu, UGM ya dong. Benar. Kan itu delik aduan. Betul, bukan delik biasa. Iya, kan yang dicatut nama UGM kok mereka yang ribut. Nah, nanti saya bilang gitu, dibilang saya ini bela Jokowi. Memang saya bela Jokowi karena dia benar. Iya. Bukan karena ujuk-ujuk saya ada angin nggak ada. Enggak, udah lama kita kawal kasus ini. Dari awal bertikai juga kita udah berdiri dan diminta pendapat oleh para media. Karena saya melihat dari segi pembuktian dari pihak kepolisian, UGM dan lain-lain, mereka udah confirm masalah itu. Terus pertanyaan saya simpel saja setelah terakhir saya rontokkan, kamu pernah confirm nggak ke sana? Belum pernah. Dia nggak jawab itu. Harusnya bersurat dong resmi. Terus mana itu? Kata UGM ini adalah ijazah Pak Jokowi. Saya baru angkat tangan saya. Iya. Tapi kalau belum pernah berarti itu punya siapa? Dan Desmond Siapa yang menjamin itu tidak dirubah angkanya? Menjawab, tapi dia justru mencari alasan lain kemudian marah-marah ke Bung Pitra. Iya, makanya saya juga kan aneh juga. Kan saya bukan bahan untuk dimarah-marahi. Saya bahan untuk tukar pikiran. Harusnya dia tanya. Jadi kelakuan si Rizwan itu persis seperti yang dilakukan oleh Pak Ugro. Lah iya, sama seperti Pak Uroseno. Ya kan? Dia bilang akhirnya marah-marah ijazah juga ke Bung palsu. Pitra kan. Ijazah- Ketika Bung Pitra menanyakan apakah Pak Ugro sudah membaca putusan yang PN Surakarta apa belum. Tinggal udah atau belum, kan itu aja Simpel. jawabannya. Karena kata dia ini salah, ini tidak tepat. Loh, saya tanya tidak tepatnya di mana? Iya kan ini karena kita ini yang bahasa ijazah palsu. Pertanyaan saya, yang palsu yang mana, Pak? Iya, saya kan tidak bilang ijazah palsu. Lah kan tadi Bapak bilang ini soal ijazah palsu. Berarti kan Anda seolah-olah menyimpulkan, saya bilang itu. Simpel saja pertanyaan saya, karena kita berbicara kasus Bambang Tri dan Gus Nur. Bapak sudah pernah nggak baca putusan Pengadilan Negeri Surakarta? Malah kemana-mana. Kemana-mana. Saya Bang Budi, setiap berkata itu saya sudah pelajari dulu. Dan saya sangat menyayangkan Dan loh. saya baca itu. Seorang mantan Wakapolri, Nah, itu. ya kan nggak menguasai masalah tapi berani tampil debat seperti itu kan memalukan. Saya kasihan ya kan? jadinya. Terakhir ini diolok-olok oleh pendukungnya Pak Jokowi di TikTok. Oh. Viral itu jadinya. Oh ya? Kata orang, masa sekelas Wakapolri seperti Iya, itu? sangat disayangkan memang. Statementnya kata orang itu. Hanya Kasihan karena saya. merasa sudah menjadi politisi PDIP. Makanya saya ya bilang, kan? mohon maaf ya Bang ya, bukan saya mengajari. Saya kira abang kurang memahami KUHP, saya bilang gitu. Kenapa? Kalau fotokopi itu masuk kategori surat. Tidak ada pasal yang mengatakan fotokopi itu harus tunjukkan asli, yang nggak ada. Pasal berapa? Nggak ada dalam KUHP kita seperti itu. Dan surat itu hanya satu nilainya, karena pasal 184 itu mengatur 5 alat bukti yang harus dipenuhi. Ya. Yang pertama surat, ya mah itu ijazah kek, fotokopi kek, SKCK kek, ya kan, apa transkrip nilai, itu satu nilainya. Ya. Selain surat, ada saksi. Kita buat laporan polisi kan harus ada saksi juga. Dikomprim nih suratnya benar nggak ini. Nah setelah saksi ada lagi yang namanya keterangan ahli. Dipanggil ahli pidana, dipanggil ahli akademik, ya kan, dipanggil ahli digital forensik membahas itu. Nah terus ada petunjuk. Yang kelima keterangan terdakwa. Beliau ini hanya berpatokan pada bukti surat. Saya bilang itu nilainya 1. Yang paling tinggi apa tuh? Di antara banyak. Sama semua nilainya. Oh sama ya. Berarti kalau ditambahkan bisa menjadi nilainya lebih dari 1 kan Lebih gitu? dari 1, itu maksud saya. Jangan Anda berpatokan pada surat. Dan tahu nggak Bapak, saya bilang gitu kan, pelapor dalam kasus Gus Nur dan Bambang Tri bukan Pak Jokowi. Iya. Masa orang lain yang melapor, lu suruh Pak Jokowi datang ke Boyan tunjukin aslinya? Kan beda. Iya. Pelapornya adalah relawan. Bagaimana pemahaman hukum Pak Ugro kalau begitu ya? Padahal kan sudah mantan Wakapolri loh. Makanya saya bilang saya Saya kasihan aja sama mempertanyakan beliau. itu kok bisa gitu. jadi Wakapolri begitu. Jadi kenapa gitu? Karena kita lihat dia jadi bulan-bulanan ini netizen. Oh. Saya lihat di TikTok, waduh banyak banget. Iya. Bulan netizen. Bukan apa, kita kan sebenarnya
kalau memang berbicara, bicara yang manis-manis lah. Hmm. Jangan ada tendensi ataupun hal apapun lainnya. Hmm. Seperti kita kan, kita nggak ada tendensi ke orang. Ketika berdebat ya kita berdialog. Hmm. Bukan malah kita langsung menuduh seseorang itu melakukan contohnya palsu, ya kan? Apa contohnya itu penipu dan lain-lain, itu kan nggak bagus juga. Kalaupun kita mau menuduh orang kan kita selalu bilang dugaannya. Itu lebih manis gitu loh dibanding menjustifikasi seseorang melakukan perbuatan padahal dia tidak melakukan apa-apa. Oke. Kemudian juga di malam yang sama Bung Pitra, semalam maksudnya Selasa malam itu Pak Jokowi juga menyampaikan sikapnya dalam suatu dialog juga di sebuah TV swasta yang pada intinya mengatakan Pak Jokowi ya ingin tuntas masalah ini di pengadilan, bukan lewat RJ, apalagi ini kemudian sampai di SP3, ya kan? Nah itu artinya apa? Artinya memang apa yang kemarin berusaha di framing oleh Ugroseno bahwa ini kalau nanti sampai ke kejaksaan, sampai ke penuntutan, deponering kan begitu. Kemudian dia disebut juga atau kalau enggak presiden ya karena ini sudah rusuh bisa mendatangkan polarisasi di masyarakat, bisa memberikan abolisi. Gimana pendapat Bung Pitra? Itu ngawur gak sih itu pandangannya itu? Itu pandangan ngawur dan terlalu jauh. Itu mah blunder bagi jaksa kan gitu. Apa yang mau dideponering? Sebenarnya ngerti nggak dia masalah-masalah begitu kan gitu. Yang deponering itu sebenarnya kan pernah kita ingat pada kasus cicak dan buaya kan. Iya. Nah itu kalau ini disandingkan dengan kasus seperti itu kan nggak nyambung ya. Ini kan perkara one person pribadi sipil. Pak Jokowi juga bukan presiden dia. Ini kan masalah pencemaran nama baik. Nama baiknya yang diinikan. Nah, terus orang menuduh itu palsu, wajib dibuktikan yang menuduh dong palsunya di mana. Ini persoalan hukum, bukan persoalan pengampunan ataupun hal lainnya. Nah, kalau seumpamanya nanti semua orang diampuni ya besok-besok minta maaf selesai kasus. Sama seperti kemarin, saya sidang pencemaran nama baik terhadap diri saya. Iya, yang di Bondowoso ya. Gimana akhirnya? Dia hina-hina saya, hina Pak Jokowi, terus segala macam saya laporin Bang Budius. Ditangkap dan ditahan. Dan sekarang sudah menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Bondowoso. Nah, pada waktu pemeriksaan itu ya, dia minta maaf. Mohon ampun katanya segala macam. Saya bilang, kalau semuanya yang mulia dimaafkan, orang-orang besok-besok nanti minta maaf selesai perkara. Iya. Terus keadilan buat saya apa? Dia melakukan perbuatannya ketawa-ketawa dia. Minta maaf selesai. Gampang itu, tapi dia udah menuduh orang. Jadi ini harus dihukum perbuatannya. Kalau memaafkan ya saya maafkan dia. Tapi perbuatannya itu harus tolong diproses hukum. Ya sama juga seperti yang diusulkan oleh Pak Ugro. Udah begitu Pak Jokowi sudah statement. Ini saya benar merasa dihinakan sehina-hinanya. Direndahkan serendah-rendahnya. Terus tiba-tiba Ugroseno bilang deponering aja nanti di Jaksa Agung. Lah. Seolah-olah dia tidak punya nurani, tidak punya empati. Manakala dia seperti itu diperlakukan, emang dia terima dihina sehina-hinanya seperti yang diterima oleh Pak Jokowi. Coba kembali ke kau, mau nggak kau digituin? Iya. Iya kan? Jadi jangan selalu gampang karena orang yang merasakan bukan dirinya. Kan yang dihina kan orang lain. Secara konteks hukumnya itu relevan nggak menurut Bung Pitra? Itu usulannya si Ugroseno itu. Ngawur itu ngawur. Ngawur ini ya. Kan privat orang. Apa urusan dicampur masalah hukum? Ya kan? Untuk kepentingan hukum, untuk kepentingan umum yang mana? Urgensinya apa? Ini kan masalah hukum. Dituduh ijazahnya palsu, ijazahnya asli, terus diminta pertanggungjawaban, ya. Terus dibilang ini kepentingan umum, apaan yang mana? Karena Pak Jokowi nggak mau menunjukkan itu, kan itu alasannya Ugroseno. Kan udah dibilang Pak Jokowi, dia akan tunjukkan itu di pengadilan, karena itu adalah ranahnya pembuktian. Kalau memang ditunjukin di luar, itu bukan proses hukum namanya. Tapi itu namanya trial by the medsos. Peradilan media sosial nanti akan Dan muncul. anarkisme itu ya. Yes. Anarkisme hukum. Jadi nanti di pengadilan saja gitu. Tapi kalau memang kemarin tim reformasi Polri yang mengusulkan restoratif justice, ya silakan saja orang mengusulkan. Semua itu kan baik untuk apapun. Tapi yang pasti kembali, apakah dengan restoratif justice ini bisa memberikan keadilan kepada Pak Jokowi? Ya. Kan seperti itu. Nah kembali ke Pak Jokowinya. Betul.
Ya kita kan Pak Jokowi juga kan nggak ada komentar apapun, dia juga tidak ada, orang berpendapat silakan saja gitu. Tapi yang pasti kembali kepada si korban, dia yang mengalami itu. Nah walaupun memang proses hukumnya kita lihat ini sudah berbulan-bulan tidak ada untuk masuk kepada proses peradilan. Itu yang menjadi dilematisnya dalam laporan polisi Pak Jokowi ini gitu. Oke, bagaimana komentarnya Ugro tentang ya kalau nggak bisa Jaksa Agungnya nggak mau deponering, Presiden bisa mengeluarkan abolisi seperti kasus Tom Lembong, gimana pendapat Bung Peter? Dia ini terlalu banyak mimpi saya bilang. Ugro sudah banyak mimpi. Terlalu banyak, terus apa sih urgensi dia intervensi perkara kayak gini? Iya. Kan kita muncul tanya-tanya, berarti kan something wrong nih. Kalau Bung Peter bertanya apa urgensinya, Iya, ya apa? Ugro Seno, karena begini Bung Peter, kan sekarang sudah mulai terbongkar nih bahwa di belakang ini ya ada kepentingan PDIP. PDIP ternyata ditenggarain ya ada di belakang apa orang-orang ini, Roy Suryo dan kawan-kawan ini, ya kan terbukti dari pernyataannya press conference-nya Egy Sujana, 16 miliar kalau bisa membuktikannya dari Bu Megawati. Jadi seolah-olah begini, Pak Ugro ini sedang berusaha jangan sampai ini masuk ke pengadilan agar bukti keterlibatan PDIP nggak terbongkar nanti pada saat di persidangan. Saya menduganya seperti itu. Begitu juga ketika deponering Jaksa Agungnya nggak mau, abolisi, ya kan, agar nggak sampai ke persidangan supaya boroknya PDIP dalam kasus ini, keterlibatan PDIP nggak diketahui. Saya dugaan saya seperti itu. Ya, Gimana menurut Bang makanya Mitra? saya bilang kalau deponering sama abolisi itu terlalu jauh ya. Karena memang ini perkara remeh-temeh ya, bukan masalah urusan negara kan gitu. Inilah urusan masalah pencemaran nama baik ya, urusan masalah manipulasi data dan lain-lainnya yang memang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum. Lain halnya kalau memang ada kasus yang mengangkut kebijakan birokrasi pemerintahan. Kalau memang contoh kayak kasus Tom Lembong ya kan, kasusnya siapa yang ASDP itu kan terkait dengan birokrasi pemerintahan. IRA itu ya yang Ya IRA silakan kalau untuk berkait birokrasi, tapi kalau memang di luar non birokrasi pemerintahan itu bagaimana? Kalau dianggap ini sudah menimbulkan kegaduhan dan menciptakan semacam segregasi sosial, ya kan, itu tetap tidak relevan ya. Ya kan yang buat gaduh kan bukan Pak Jokowi cuma santai-santai aduh duduk dia. Pertanyaannya yang buat gaduh siapa kan gitu. Nah makanya saya bilang yang menciptakan perkara sendiri siapa, yang laporin siapa, yang merasa terintimidasi siapa, yang merasa terkriminalisasi siapa. Lah kan mereka duluan yang laporin ke Mabes Polri dihentikan. Pak Jokowi nggak ada laporin gitu loh. Dilapor balik baru mewek gitu loh, nangis-nangis sampai sesungguhkan gitu kan susah juga. Makanya saya bilang kita juga serba salah Bang Budius. Kita nanti ngomong dibilang kita ini menghina mereka, merusak nama baik mereka. Padahal mereka nggak sadar begitu dahsyatnya dampak yang mereka timbulkan atas kasus ini gitu loh. Jadi sebenarnya keributan yang muncul adalah dampak dari kecerobohan mereka, sikap mereka yang memang ingin menjatuhkan nama baik Pak Jokowi, kan itu sebenarnya muncul keributan. Itu persoalannya. Ini kan persoalan one person. One person, ya. Bukan urusan negara ini. Benar. Pertanyaan saya kalau urusan negara yang mana urusan negara, masalah ijazahnya Pak Jokowi? Ya kenapa dibilang untuk kepentingan umum? Yang mana? Kepentingan umum yang mana? Kan nggak ada nyambungnya. Tinggal ya saya minta siapapun yang memang coba intervensi kasus ini, janganlah, kasihan Pak Jokowi kan gitu. Apalagi beliau ini presiden 2 periode. Bagaimanapun cerita hargailah beliau. Ya saatnya nanti kita butuh beliau. Itu aja intinya. Okay. Nah untuk perkembangan terakhir pemeriksaan para tersangka ini, saya mendapat kabar pekan depan ya mungkin Senin semuanya akan mengikuti gelar perkara 8 orang tersangka ini. Ya gelar perkara khusus yang saya bilang kemarin. Ya. Kenapa gelar perkara khusus? Karena mereka mengajukan itu. Apakah menurut Bung Pitra setelah gelar perkara khusus itu selesai dilakukan, apakah kemudian Bung Pitra menduga bahwa setelah itu melihat kelakuan mereka ya udah tahan aja daripada bikin berisik? Apakah seperti itu atau tetap ya udah paling setelah itu besoknya ya kan keluar pemberkasan mungkin P21 serahkan ke kejaksaan? Enggak, kalau biasanya gelar perkara itu
nggak bisa langsung menahan orang Oh, karena nggak dia bisa itu langsung menahan orang. karena dia itu meminta rekomendasi Hmm. apa petunjuk-petunjuk dalam perkara tersebut. Tapi hati-hati ya. Ini tim kuasa hukum Jokowi harus memang jeli dan cermat. Hmm. Jangan sampai nanti digelar perkara khusus itu rekomendasinya dihentikan. Hmm. Bisa dihentikan. Makanya harus siap-siap. Sekarang persiapkan apa yang mau dipersiapkan, bahan-bahan apa saja materinya, pemaparannya dan lain-lain. Karena saya yang melakukan gelar perkara khusus itu udah sering kali Bang Budius. Jadi yang dilakukan setelah gelar perkara khusus itu adalah mereka meminta rekomendasi ya? Iya, nanti di gelar perkara khusus para peserta gelar akan memberikan rekomendasi kepada pimpinan gelar. Nah, pimpinan gelar ini nanti akan membuat suatu kesimpulan bersama dengan peserta gelar terkait dengan perkara ini, apakah dilanjutkan atau dihentikan. Oh, hanya dua pilihan ya? Dua pilihan itu. Dihentikan atau Nah, kalau dilanjutkan? dilanjutkan nanti akan dikasihkan rekomendasi kepada penyidik. Oh. Petunjuknya apa-apa saja. Mm-mm. Gitu kan, ini lengkapi ini dan lain-lain. Tapi kalau memang dihentikan selesai, case close. Apa peran kuasa hukum Pak Jokowi di dalam gelar perkara itu? Yes, perannya sangat penting dan besar sekali ketika dia ingin meyakinkan para peserta gelar terkait kasus ini adalah murni pidana. Tapi kalau memang yang bersangkutan tidak bisa menjelaskan, muncul pertanyaan-pertanyaan yang mendalam dari para peserta gelar terhadap kasus ini. Sehingga hati-hati bisa subjektivitas. Ataupun ya bisa menganggap ini bukanlah kasus pidana. Makanya harus benar-benar bisa meyakinkan para peserta gelar, meyakinkan para ahli yang ada di situ, bahwasanya itu adalah murni pidana. Dan perbuatannya ada gitu. Kalau dari analisa Bung Pitra berdasarkan substansi dari kasusnya yang dilaporkan oleh Pak Jokowi, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, penghasutan dan seterusnya, apalagi ada temuan baru, pengeditan atau pemalsuan dokumen ya kan? Apakah secara teoritis ya kan, publik kan ingin tahu, walaupun kita nggak ikut dalam gelar perkara itu, secara substansi dan materi-materi yang dimiliki oleh penyidik, kalau misalnya kita sebagai peserta dari gelar perkara, ada rekomendasinya apa kalau versinya Bung Pitra nih dari materi yang sudah tersedia? Karena penyidik juga nanti akan dimintai pemaparannya. Oh. Penyidik juga situ seperti terperiksa dari para peserta gelar yang ada. Nah, ketika memang itu sudah dipaparkan oleh masing-masing pihak baik pelapor maupun terlapor dan penyidik, nanti ada di sesi kedua itu gelar internal di antara para peserta gelar. Itu disuruh keluar itu yang pelapor dan terlapor. Suruh keluar dulu. Suruh keluar dulu di sesi kedua ini, baru ketiga kesimpulan. Oh. Apakah ini dilanjutkan atau dihentikan gitu. Nah, ini makanya saya bilang jangan sepele terhadap gelar perkara khusus ini. Karena dampaknya sangat luar biasa sekali dalam penentuan proses hukum yang sedang berjalan terhadap Pak Jokowi dan terlapor ini. Yang membuat kesimpulan itu pesertanya siapa aja tuh Bung Pitra? Ada dari, kalau dia di Polda Metro Jaya ya, dia ada Irwasda. Irwasda. Ada dia Propam. Ya. Ada dia dari segi Kabitkum ya. Ada dari kalau memang dia yang nangani Pidum di Pidum, atau kalau dia siber, ada juga Karwasidik. Nah, jadi unsur-unsur peserta gelar baru ada dia ahli pidana maupun ahli ITE nanti yang akan menilai terkait dengan pemaparan masing-masing pihak. Tapi kedua pihak yang sedang berperkara ini tidak boleh ikut lagi dalam rapat yang kesimpulan ini? Nggak boleh. Okay. Mereka itu hanya meyakinkan. Dan hanya memaparkan terkait dengan status duduk perkaranya dan bisa meyakinkan para peserta gelar. Karena setelah mereka meyakinkan itu mereka akan ditanya lagi nih sama peserta gelar. Ini bagaimana dan lain bla 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 gitu. Itulah guna daripada fungsi untuk mendudukkan perkara ini agar duduk gitu loh. Hasil dari kesimpulan itu akan diumumkan malam harinya atau besoknya biasanya? Biasanya itu 1 minggu. Oh 1 minggu. Oh masih lama ya, kirain hari itu juga langsung disampaikan. 1 minggu. Tapi minggu, kalau ya? memang itu cepat ya kan nunggu tanda tangan ini dulu dong. Karwasidiknya. Kan gitu. Nah, bisa memakan waktu 1 minggu. Dan menurut Bung Pitra, selama ini sampai ke pengadilan ya kan, saya sih optimis ini pengadilan Bung Pitra. Dan menurut Bung Pitra dengan perilaku mereka yang tetap bangor, brutal ya kan,
apakah memang sebaiknya ditahan atau memang dibiarkan seperti sekarang ini? Mereka ini saya lihat pengecut, bukan bangor dan brutal. Pengecut? Iya, kenapa saya bilang mereka hanya berani bawa massa dan rombongan-rombongan. Berani nggak dia one by one? Dengan Bang Budi contoh one by one. Iya, wah berani demen banget tuh. Kalau ada Ini yang kan berani dia one by one dengan ngomongnya saya. rame-rame tuh. Sampai kemarin tuh saya lihat ini di kepung saya rame banget. Artinya saya melihat ini pengecut nih orang. Gitu kan? Jadi jangan bawa-bawa orang lah, jangan bawa emak-emak lah. Apalagi Rustam Effendi yang gayanya preman sok jagoan Bawa gitu kan. istrinya lagi kan gitu. Bawa malu-maluin kan? Iya, makanya saya bilang ini bukan bangor, bukan brutal, bukan apa ya. Saya bilang itu mentalnya nggak ada. Justru yang punya mental itu pendukung Jokowi. Lu lihat aja pendukung Jokowi nggak pernah bawa massa itu. Masuk ke sarang macan ya. Iya. Sendiri kan gitu. Iya, makanya nggak bawa massa. pendukung Jokowi lihat aja debat-debat nggak pernah bawa massa dia. Iya. Tapi kalau ditanya massa, wah aku rasa pendukung Jokowi lebih banyak massanya daerah sehingga bisa jadi presiden. Iya. Jangan ditanya masalah massa, makanya saya bilang, Mas, saya nggak mau dipancing masalah massa ya, saya bilang gitu. Massa kalian ini sebenarnya nggak ada apa-apanya. Jangan nanti saya kontak relawan-relawan Jokowi semua, penuh ini semua. Penuh, benar. Tapi kan kita ini adalah orang yang manusiawi. Kita bukan orang yang barbar. Kita orang yang intelektual. Bukan orang-orang yang ngotot memaksakan kehendak sendiri. Nah makanya kan aneh. Ketika memang mereka rame-rame, kayak singa dan harimau ya kan galak banget. Ketika diperiksa 9 jam, mewek. Ketika lah iya gak? Iya. Ketika rame-rame itu galaknya minta ampun ya kan, kayak harimau, kayak singa. Kayak mau nerkam aja. Habis pemeriksaan mewek. Apa lo? Kata dia gitu kan. Gua makan lo katanya. Terus kaget dia, apa lu berdiri kita? Lu yang ngapain lu sini lu? Siapa yang ngomong tadi? Iya. Kaget mereka kan gitu. Wah ini melawan maut ini kan. Karena kita ini fighter. Iya. Dipikir seorang presiden petisi aja akan gentar ya kan, dikepung. Lebih dari itu saya sudah rasakan, saya dikeroyok ribuan orang, puluhan ribu orang di Cirebon. Kasus Pina Cirebon dulu. Lebih sadis itu dan lebih dahsyat itu. Jadi ini kecil lah ya. Aduh, nggak ada air-airnya saya bilang. Yang mengeroyok itu, yang emak-emak itu, kebanyakan emak-emak udah level nenek-nenek. Sebenarnya kita kasihan Yang juga nyangkut, ya kan. nasi bungkus nyangkut di sini. Dicolok sama dia gitu. Gitu. Ada tuh. Masih ada fotonya ini. Iya kan? Saking gatalnya, aduh ada nasi nih gitu. Tarik dia. Jadi kayak gitu mau kita lawan itu. Iya. Makanya saya bilang saya nggak mau komentar masalah mama. Mereka memang saya juga nggak ngerti. Mereka sengaja bawa emak-emak yang udah tua atau urgensinya apa gitu. Terakhir nih Bung Pitra, sebagai partner dari media yang sering didatangkan oleh televisi termasuk juga pihak Rakyat Bersuara, apa penilaian Bung Pitra terhadap keimparsialan seorang Aiman sebagai host, sebagai apalagi yang dia kan punya jabatan ya di medianya sebagai pemimpin redaksi, ketika melihat penonton melihat semuanya acaranya nggak seimbang, di mana kelihatan sekali, jelas sekali ya keberpihakan waktu dan kesempatan untuk berbicara lebih banyak diberikan kepada pihak Roy Suryo. Mak-mak itu sengaja dibiarkan datang, dan kemudian berisik juga dibiarkan seolah-olah seperti itu. Dan sudah ada koordinasi antara Aiman dengan security-nya untuk membiarkan mereka tuh ribut. Padahal kan kalau security bertindak kan mereka bisa diam sebenarnya atau disuruh keluar. Nah, komentar Bung Pitra sebagai partner atau dari media gimana? Saya udah konfirmasi itu kepada Bang Aiman. Saya bilang, ini Bang kenapa tadi malam itu rombongan mereka itu penuh semua. Jadi Aiman bilang, saya juga kaget Bang terkait dengan itu. Saya juga nggak nyangka itu. Karena kita juga udah siapkan mahasiswa tapi ternyata udah dipenuhi pendukung mereka sore hari. Nah jadi saya juga sebenarnya udah larang jangan ribut. Tapi aja masih nggak kondusif. Saya juga nggak mainkan itu katanya gitu. Ya artinya kita kan kurang merasa nyaman juga sebenarnya. Tapi kalau memang tujuannya mau ribut biar saya juga pola saya rubah sebenarnya itu kan. Biar saya juga bawa pasukan. Yang ada kan kita sama-sama bawa pasukan sebenarnya itu kan. Mengenai ketidaknetralan Aiman dalam mengatur flow pembicaraan biar kelihatan tidak berpihak.
sini lebih diberikan kesempatan bicara, sisi sini diberikan kesempatan lebih sedikit, itu gimana? Kalau mengenai itu saya nggak tahu manajemen di MNC seperti apa. Karena kan mungkin media kan memiliki suatu target ataupun standar Jadi Bung Pitra pemasaran. nggak ada masalah itu Iya ya? kan, dari apa. Saya sih dalam setiap perdebatan apapun no problem ya. Mau dikasih saya dikit ataupun banyak, yang menilai itu bukan saya, tapi masyarakat. Kan begitu. Iya, iya. Nah, yang pasti kita tetap berpikir positif dan jalan lurus saja. Nanti silahkan masyarakat yang menilai. Gitu. Tapi tujuan kita ya kita bela Pak Jokowi, ya intinya kita ingin meluruskan keadaan hukum yang ada gitu. Artinya menurut Bung Pitra, silakan penonton yang menghakimi acara itu, apakah itu acara yang memang layak ditonton seterusnya, atau memang ya udah ini acara ini nggak layak karena memang lebih berpihak kepada orang yang ingin menjatuhkan Pak Jokowi kan gitu karena ya. kan bisa kita lihat kolom komentar di TikTok itu dibaca tanggapan netizen seperti apa. Iya. Artinya kalau toh benar ada semacam agenda setting dari media untuk memanfaatkan acara itu untuk demi mengejar rating, kan kalau televisi kan mengejar rating, atau sekarang mereka juga punya YouTube-nya mengejar viewer. Mungkin mereka akan mendapatkan rating, tetapi dari sisi nama baik, integritas, ya kan, bisa aja station itu mungkin tidak dianggap sebagai media yang benar-benar menampilkan sebuah sisi jurnalisme yang objektif, barangkali begitu ya. Itu menurut Bung Pitra itu hak penonton untuk menilai. Iya, biarkan nanti penonton yang menilai. Karena kalau saya menghakimi media kan nggak enak juga. Karena bagaimanapun juga kan kita semua ini mitra. Nah, dan masyarakat nanti akan menentukan. Dan Bung Pitra tetap akan terus hadir manakala diundang di acara-acara Itulah seperti itu. Tetap akan hadir. Oh, dalam pertempuran apapun kita ini sungguh tetap apapun. kalau diundang dan hadir kita gitu ya. menunjukin bahwasanya kita bukan orang pengecut seperti yang mereka tuduh. Walaupun mereka nantinya bawa 1 juta massa situ, saya tetap ladenin. Karena kebohongan yang dibiarkan akan menjadi kebenaran yang seolah-olah benar. Itu dan kita harus lawan itu. Sekalipun itu kebohongan disusun dengan dalil lainnya, ya kan? Kita harus melawan itu sampai kebohongan itu terpecah. Ya kalau di framing terus yang nggak benar, lama-lama kan orang beranggapannya benar. Oh berarti benar nih, palsu biasanya kan gitu. Betul. Karena nggak ada bantahan. Justru seorang pengacara mawar melawan itu. Karena saya tanya nih Andi Aswan, katanya saya nggak mau lagi ke situ katanya gitu. Saya bilang nggak boleh gitu. Ada kemarin juga saya larang datang ke situ, ada relawan Jokowi, jangan. Tetap datang. Jangan biarkan Jokowi berjalan sendirian, saya bilang gitu. Sekalipun itu di kandang macan seperti Bang Budius itu, kawin seorang kesatria, hadapin. Itu bos. Kita ini diciptakan bukan jadi pengecut. Kita ini seorang petarung dan relawan itu berdiri dari air mata. Dan mereka juga tahu Jokowi nggak pernah bayar mereka, tapi mereka untuk bangsa dan NKRI ini Luar berjuang. biasa. Begitu. Luar biasa, Pitra Romadhoni Nasution. Luar biasa. Terima kasih Bung Pitra atas penjelasannya. Dan ini saya pikir juga semacam juga motivasi ya buat teman-teman relawan untuk para relawan Jokowi yang biasa hadir memenuhi undangan-undangan TV station. Ya, acara-acara seperti yang di iNews semalam itu mungkin di TV stationan juga banyak, tetapi saran dari Bung Pitra jangan pernah mundur apapun situasi yang mereka ciptakan. Entah mereka melihatkan sikap tidak netral, ya sering memberikan waktu yang sedikit kepada relawan Jokowi misalnya, nggak ada masalah. Hadir, tetap sampaikan kebenaran, tetap tough, ya kan, tetap fight supaya kita jangan menjadi orang pengecut. Seperti yang dituduhkan emak-emak kepada Bung Pitra. Ya Bung Pitra juga nggak mungkin lah ngelayanin nenek-nenek ya kan. Ngapain kita gulat sama nenek-nenek. Ini sebuah pembelajaran bagi TV station ya atau acara apapun ya yang mengemas acara-acara yang sifatnya memanipulasi ya, membuat drama ya untuk hanya meraih simpati untuk kepentingan politik tertentu. Percaya deh, itu tidak akan barokah. Dan publik Indonesia akan tahu dan bisa membedakan mana yang benar-benar objektif, mencari kebenaran,
mana yang seolah-olah mencari kebenaran. Nah, kita tahu yang seolah-olah itu pasti bukan termo, karena termo lah termulia. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di ruang konsensus selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.